Rekan-rekan sekalian, saya mencoba memulai suatu playlist baru, yaitu Q&A terkait bidang geodesi dan geomatika ya. Q&A yang pertama topiknya ini tentang apa itu bidang ilmu geodesi ya. Seperti kita ketahui, prodi teknik geodesi ada di berbagai perguruan tinggi ya. Kalau di PTN ada di ITB, di UGM, di Undip, di ITS ya. Kemudian kalau swasta ada di ITENAS Malang, ada Universitas Pakuan Bogor, kemudian ada juga di ITN Malang ya. Dan mungkin ada di beberapa tempat lainnya ya. Tapi terus terang saja banyak yang belum paham apa itu bidang ilmu geodesi ya. Padahal geodesi ini salah satu bidang ilmu atau profesi tertua di dunia ya. Dimulai sejak zaman Fir'aun ya. Jadi pada saat itu memang geodesi masih dalam tahapan awalnya berupa survei pemetaan ya. Seperti kita ketahui, Sungai Nil yang mengalir di Mesir, di bantarannya itu biasanya penduduk Mesir itu memiliki tanah ya untuk pertanian. Tetapi kalau terjadi banjir luapan Sungai Nil, maka batas-batas tanah, lahan atau persil para penduduk hilang. Nah, setelah banjir surut, maka mereka kemudian merekonstruksi ulang ya, mengukur kembali dan seterusnya. Dan kita tahu juga kalau kita pelajari geometri piramid dan seterusnya, ternyata sangat simetris, punya ukuran tertentu yang hanya bisa direalisasikan sebenarnya dengan pengukuran-pengukuran survei pemetaan atau pengukuran geodesi terestris lah ya kalau saat ini ya. Jadi itu yang menyebabkan geodesi itu menjadi salah satu profesi tertua di dunia ya. Dan secara semantik memang geodesi ini berasal dari kata-kata geo dan daisia ya. Nah ini geo itu artinya bumi dan daisia itu I divide ya. Jadi geodaisia ini membagi bumi ya. Seperti tadi di zaman Fir'aun itu mungkin membagi bantaran Sungai Nil atas beberapa persil tanah ya yang kemudian dimiliki diusahakan oleh para penduduk ya. Nah, kalau coba kita lihat ya definisi geodesi secara ilmiah yang ada di textbook ya atau di paper-paper. Jadi kalau kita lihat mungkin yang tertua itu dari Helmert ya, tahun 1880. Friedrich Helmert ini terkenal ya, dia seorang mathematician ya, matematikus ya. Dulu memang biasanya yang belajar geodesi itu backgroundnya kalau nggak matematik, astronom ya. Nah di sini definisinya itu mirip dengan survei pemetaan sebenarnya ya. Jadi geodesy is the science of measuring and portraying the earth surface. Jadi ilmu tentang pengukuran dan penggambaran permukaan bumi ya. Jadi ini sama seperti definisi survei dan pemetaan lah ya. Memang ini tahapan awal geodesi ya. Ini geodesi yang sifatnya terestrial ya, terestris. Kemudian pada tahun 1979, IAG ya, International Association of Geodesy, itu menawarkan definisi yang lebih luas ya. Jadi geodesi ini adalah disiplin ilmu yang terkait dengan pengukuran dan representasi dari bumi secara keseluruhan ya. Kalau Helmut tadi masih sifatnya lokal, permukaan bumi. Kalau ini mencakup pengukuran dan representasi dari seluruh bumi, termasuk medan gaya beratnya di dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu ya. Jadi ini lebih luas
mencakup seluruh bumi dan medan gaya beratnya, serta perubahannya ya terhadap waktu. Jadi ada variasi temporalnya, karena dia 3D berarti variasi juga spasialnya ya. Nah, coba kita lihat apakah definisi yang lainnya bagaimana ya. Nah, ini definisi dari Ohio State University ya, salah satu perguruan tinggi di Amerika yang kuat ya di dalam bidang geodesi ya, terkenal ya, very strong. Nah, definisinya ini kita bisa baca di sini. Jadi geodesi ini didefinisikan sebagai ilmu yang sifatnya interdisipliner ya, yang menggunakan satelit, spaceborne, kemudian pesawat airborne ya. Airborne ini sekarang masuk juga UAV dan drone ya, di samping yang fixed wing ya. Jadi pengukuran-pengukuran secara remote dari satelit dan wahana pesawat, dan juga pengukuran-pengukuran yang ground base yang sifatnya terestrial jadi Ohio State University ini memulai dengan wahananya dulu. Jadi pengukuran geodesi ini bisa mulai dari permukaan tanah, kemudian ke level mungkin drone, UAV, fixed wing, dan kemudian ke satelit ya. Dan geodesi ini di sini dikatakan ilmu yang mempelajari bentuk dan ukuran bumi, kemudian planet-planet juga, dan juga satelit-satelit dari planet dan bumi ya, termasuk bulan di sini. Dan perubahan-perubahannya, baik secara spasial maupun temporal ya. Jadi OSU memperluas bukan hanya seluruh bumi, tapi juga planet-planet dan juga satelit-satelit atau bulan-bulan dari planet-planet tersebut ya. Kalau variasi temporal spasialnya ini sama. Nah, kemudian di samping bentuk dan ukuran bumi dan planet-planet dan satelit, juga salah satu katakanlah tupoksi dari geodesi berikutnya menentukan secara teliti posisi dan kecepatan dari titik-titik atau objek yang ada di permukaan planet, termasuk bumi ya, yang ada di permukaan bumi, planet-planet lainnya, di dalam satu sistem referensi terestrial ya, yang baku. Nanti kita lihatlah mungkin dalam Q&A berikutnya atau beberapa pertemuan berikutnya ya, tentang sistem referensi koordinat. Nah, kemudian fungsi atau tupoksi geodesi yang ketiga adalah menggunakan katakanlah pengetahuan tentang bentuk, ukuran bumi, planet-planet, satelit-satelit, kemudian juga posisi, kecepatan ya secara akurat untuk berbagai aplikasi saintifik ya, yang ilmiah maupun rekayasa dengan menggunakan matematik, fisik, astronomi, dan computer science ya. Memang banyak yang mengatakan, seperti contohnya Peter Vanicek ya dari UNB di Kanada, bahwa landasan ilmu geodesi itu sebenarnya adalah matematika, fisika, dan computer science plus astronomi ya, kalau menurut beberapa pakar geodesi lainnya. Nah, ini definisi yang lebih berkembang ya. Nah, kemudian ada lagi beberapa definisi, sebenarnya banyak juga ini ya. Nah, kalau dari NOAA ya, ini dari Amerika Serikat, geodesi ini adalah bidang ilmu yang secara akurat mengukur dan mencoba memahami tiga properti ya, dari tiga sifat fundamental dari bumi, yaitu bentuk geometriknya, kemudian orientasinya dalam ruang, dan medan gaya beratnya, beserta variasi dari
variasi temporal dari ketiganya ya. Variasi temporal dari bentuk bumi, variasi temporal dari orientasi bumi di luar angkasa, dan variasi dari medan gaya berat ya. Nanti kita lihat orientasi bumi dalam ruang itu didefinisikan oleh beberapa parameter ya, seperti presesi, nutasi ya, kemudian polar motion. Nanti kita lihat di Q&A yang lain-lainnya lah ya. Nah, kemudian ada juga yang menarik, ini hampir mirip-mirip sebenarnya ya, dari German Geodesy Research Institute, bahwa geodesi ini adalah bidang ilmu yang menentukan geometri dari bumi, kemudian kinematikanya. Kinematika ini pergerakan-pergerakan ya, apakah itu polar motion, precession, nutation ya, kemudian pergerakan-pergerakan akibat tektonik, pergerakan lempeng dan segala macam ya. Jadi geokinematika dari bumi lah ya. Jadi geometri, kinematikanya dan juga medan gaya beratnya ya. Dan perubahan ketiganya bersama waktu ya. Jadi variasi temporalnya lah ya. Jadi geometri, kinematika dan medan gaya berat bumi beserta variasi temporalnya. Jadi kita lihat kita bisa mengambil benang merahnya lah ya. Jadi ada geometri, ada kinematika, ada gravity field, ada orientasi bumi dalam ruang, dan itu terkait bumi. Kalau terkait bulan nanti ya sama ya propertiesnya. Ada lunar geodesy, kalau terkait Mars mungkin Martian geodesy dan seterusnya ya. Nah ini yang terakhir dari sejumlah definisi ya. Jadi kita lihat di sini hampir mirip ya. Jadi geodesi ini bidang ilmu yang mempelajari geometri, kemudian struktur dalam artian struktur pergerakan ya, kinematika, dan gravitasional. Jadi ini terkait medan gaya berat dari bumi serta variasi temporalnya. Nah, tapi ini ditambah ya. Jadi dinamika atau interaksi antara sistem-sistem bumi lah. Seperti kita ketahui kan bumi kita ini dianggap sesuatu yang hidup ya, Gaia ya. Dia mempunyai subsistem, ada atmosfer, ada hidrosfer, kemudian ada litosfer, kemudian ada cryosfer, misalnya es ya, dan ada juga biosfer ya. Nah, sebenarnya semuanya ini saling berinteraksi ya. Jadi ada yang mendefinisikan kadang-kadang geodesi ini adalah ilmu yang mempelajari dalam artian mengukur, memetakan, menganalisis geometri, kinematika, medan gaya berat, dan interaksi antara sistem-sistem bumi tadi ya, atmosfer, hidrosfer, litosfer ya, cryosfer, dan juga inti bumi ya. Jadi lebih ke sistem bumi ya. Kalau dulu Helmut di awalnya geodesi itu survei dan pemetaan dari permukaan bumi sebagian, survei pemetaan topografi. Kalau sekarang ini mungkin definisi modern geodesi, kalau kita mau definisi yang singkat, itu survei dan pemetaan dari sistem bumi yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, ionosfer, sama di dalam bumi ya, core dan cryosfer, dan variasi temporal dan spasialnya. Jadi ilmu yang mempelajari survei dan pemetaan dari sistem-sistem bumi, interaksi antara sistem-sistem bumi, serta dinamika atau variasi spasial dan temporalnya. Jadi lebih luas lagi ya, lebih dalam lagi, lebih kompleks sebenarnya ya. Tapi nanti kita lihat mungkin dengan perkembangan teknologi dan seterusnya, definisi ini terus berkembang ya.
Walau alam, nanti kita lihat di Q&A selanjutnya. Semua